Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali bertemu lagi dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini hari Jumat 23 Mei 2025. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala berkat-Mu yang kami terima hingga pada saat ini. Kami bersuka cita atas kesehatan, napas kehidupan, terlebih satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, yang tentunya Bapak hari ini adalah hari yang penuh pengharapan bagi kami. Sebelum kami beraktivitas Bapak, kami ingin mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Untuk itu Bapak, ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu dan mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 22. Injil Matius pasal 29 ayat 22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kembali kami bacakan. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana seorang perempuan yang telah lama sakit pendarahan merindukan kesembuhan. Begitu lamanya dia menderita penyakitnya itu, tetapi keyakinan di dalam hatinya pasti hanya Yesus yang mampu menyembuhkan penyakitnya itu. Maka ketika ia mendengar Yesus akan ke rumah kepala ibadat, maka di perjalanan dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Dia berusaha menemui Yesus. Bahkan ketika dia tidak boleh berjabat tangan dengan Yesus, bahkan ketika dia tidak boleh bertemu langsung dengan Yesus, dia yakin bahkan hanya memegang jubahnya saja pasti penyakitnya akan sembuh. Itu keyakinan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu keyakinan yang luar biasa di penyakit yang dia derita begitu lamanya, dengan keyakinan di dalam dirinya bahwa hanya Yesus, di dalam Yesus ada kesembuhan, dan imannya itu terbukti bahwa kesembuhan itu dia dapat dari ketika dia menjamah jubah Yesus, dan mulai dari saat itu dia sembuh total. Yang mau kita lihat dari nas ini Bapak Ibu Saudara-saudari, sederhana saja topik daripada nas ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Seperti perempuan tadi yang merindukan pertemuannya dengan Yesus, dia percaya bahwa di dalam Yesus itu ada kesembuhan. Di dalam Yesus itu ada jawaban hidupnya, ada jawaban daripada keluh kesahnya, ada jawaban tantangan yang dia hadapi di dalam hidupnya. Dan itu yang menjadi motivasi bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita pun tidak mungkin selamanya terlepas dari yang namanya tantangan. Mungkin kita juga saat ini lagi menderita penyakit. Ada di antara kita yang betul-betul sakit karena tekanan di dalam pekerjaan, di perusahaan, atau tekanan dalam sisi ekonomi, pasang surutnya ekonomi, atau bisa juga tekanan di tempat lingkungan kita tinggal. Ada banyak mungkin rasa sakit yang kita alami saat ini. Dan seperti yang dilaksanakan oleh perempuan yang sakit pendarahan lama ini, dan itu yang harus kita tiru.
Itu yang harus kita pegang, bahwa jawaban dari keluh kesah kita, jawaban daripada penyakit kita, jawaban daripada apa penderitaan yang kita alami saat ini, kesembuhannya atau jawabannya hanya Yesus. Jawabannya hanya Yesus. Maka sungguh sangat sulit untuk menerapkan iman yang ditunjukkan oleh perempuan yang sakit ini, yang sakit pendarahan ini. Mungkin bahkan sampai saat ini ya, mungkin sangat sulit sangat jarang kita temui orang yang demikian. Artinya ketika seseorang kita lihat sakit, bagaimana dia bersusah payahnya untuk ke rumah sakit, mengejar kesembuhan, mencari kesembuhan itu. Saya tidak mengatakan bahwa bagaimana dengan doa, apakah sudah berdoa, saya tidak berani mengatakan itu. Tetapi justru nats ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya kesembuhan itu, keselamatan itu hanya ada di dalam iman percaya kita. Hanya ada di dalam iman percaya kita. Bagaimana kita sejatinya bergantung kepada Yesus. Bagaimana kita sejatinya berpengharapan kepada Yesus. Usaha boleh kita lakukan, tetapi pengharapan kita hanya kepada Yesus. Biarlah keselamatan, pengharapan kita itu, biarlah yang kesembuhan kita itu kita terima. Karena memang kita betul-betul 100% percaya bahwa apa yang mustahil di dalam dunia ini itu bisa nyata di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kami mengatakan, mari percaya Tuhan, mari serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Segala apa yang kita rasakan saat ini yang mencoba mengancam iman, yang mencoba mengganggu konsentrasi iman kita, yang mencoba mengganggu perjalanan iman kita lebih dekat kepada Yesus, marilah itu kalahkan dengan kekuatan atau dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berani mengatakan bahwa di dalam Yesus ada jawaban hidupku, di dalam Yesus ada kesembuhan dari segala penyakitku, di dalam Yesus ada jalan keselamatan dari apapun yang mencoba mengikat kita atau mencoba yang membebani kita di dalam hidup kita sehari-hari. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari, rindukanlah Tuhan, rindukanlah kasih-Nya, datanglah kepadanya dan mintalah apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi kebutuhanmu, maka yakinlah Tuhan akan memberikan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Yesus yang baik untuk firman-Mu yang mengajarkan kami pada saat ini. Seperti perempuan yang sakit pendarahan lama, Engkau memberikan kesembuhan kepada dia. Kiranya kami juga demikian Bapa, pengharapan kami hanya kepadamu. Ketika nanti kami bertemu dengan yang namanya penderitaan, yang namanya beban atau apapun lainnya, kami tetap yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada keselamatan. Ajarlah kami Tuhan supaya firman-Mu berbuah, berakar dan berbuah di dalam hidup kami masing-masing. Berkati kami semua Bapa, orang yang telah mempercayai Engkau. Berikan hikmah, kebijaksanaan yang dari Tuhan kepada kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Berkati kami dalam satu hari ini, kemanapun kami melangkah, kemanapun jemaat-Mu beraktivitas, bekerja, kiranya Tuhan menjaga kami semua. Jauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.